Ada berbagai model pengolahan data di dalam penelitian kualitatif. Ada dua model yang akan dibahas di sini gitu, tapi sebenarnya yang akan lebih dibahas itu kita menggunakan modelnya Miles dan Huberman ya. Jadi ada model D dan modelnya Miles dan Huberman. Nah, di model D ini ada 11 tahapan model pengolahan data. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di literatur. Di sini saya hanya akan memberikan sedikit pengertian dari masing-masing model D ini. Yang pertama di tahapan pertama itu adalah finding a focus. Jadi proses ini dimulai ketika kita pertama kali membayangkan proyek penelitian yang akan kita lakukan. Jadi di tahapan ini kita mencoba untuk menyusun tujuan dari penelitian, lalu kita membuat desain proyek dan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan diperlukan untuk dan diperlukan gitu ya, yang kemudian dilakukan proses pengumpulan datanya. Dan kita juga memikirkan gitu, karena kita tahu ada banyak data yang kita perlukan, kita pikirkan bagaimana strategi dari pengumpulan data tersebut. Di tahapan ini pula, kita harus tahu jenis analisis apa yang akan kita lakukan, lalu membuat pendetailan dari data yang dibutuhkan. Nah, kalau di dalam tugas akhir, mungkinnya ini termasuk finding a focus itu bab satunya dari tugas akhir gitu. Jadi di mana di situ ada tentang latar belakangnya, kemudian rumusan permasalahannya, lalu ada tujuan sasaran, lalu ada kerangka penelitian yang di dalamnya itu memuat metode, kemudian kebutuhan data dan bagaimana cara kita mengambil data tersebut. Nah, yang berikutnya adalah managing data. Nah, data yang nanti kita kumpulkan kan itu ada sangat banyak ya. Jadi data itu harus bisa direkam sepenuhnya dan akurat. Dan bukan berarti akurat dan direkam sepenuhnya ini merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bisa jadi di lapangan nanti pada kenyataannya kita akan berhadapan dengan tantangan di mana kita sulit untuk mendapatkan data yang kita inginkan gitu. Nah, misalnya kita sudah melakukan interview terhadap beberapa narasumber. Nah, bagaimana cara kita yakin gitu ya bahwa narasumber itu bisa menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan gitu ya. Nah, kemudian setelah narasumber itu menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan, itu kan artinya nanti kita akan menanyakan berbagai pertanyaan itu ke berbagai macam narasumber. Nah, setelah kita dapatkan gitu ya semuanya, nah lalu kita mencoba untuk mengelola data tersebut. Apakah si data itu mau kita kelola atau kita kelompokkannya itu nanti berdasarkan narasumbernya atau berdasarkan komponen jawaban dari setiap narasumbernya. Jadi apa yang akan kita perbandingkan di dalam data tersebut itu kan sudah ditentukan di awal ketika kita di tahapan finding focus. Nah, di tahapan ini kita mencoba untuk mengelola data-data yang kita miliki supaya bisa dibuat gitu ya, supaya bisa dibuat analisis untuk lebih lanjutnya. Nah, untuk menentukan bagaimana kita mengelola data, maka kita perlu memperhatikan isu apa yang penting di dalam analisis kita. Apakah analisis kita itu lebih kepada perbandingan, misalnya membandingkan antara satu case dengan case lainnya, atau hanya misalnya mencari persepsi yang lebih detail saja, mencari keragaman jawaban dari jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden tersebut. Nah, di dalam managing data ini perlu difikirkan bahwa referensi dari data itu juga menjadi sangat penting. Karena data ini sumber-sumbernya itu harus bisa ditelusuri ya lebih lanjut gitu. Berikutnya adalah reading and annotating ya. Nah, di dalam analisis kualitatif kita tidak akan bisa menganalisis data tanpa kita bisa membaca keseluruhan data yang kita miliki. Jadi ketika kita mempunyai data, kita harus bisa membaca keseluruhan data tersebut. Lalu dari situ kita melakukan proses annotating yang membuat catatan terhadap catatan yang sudah kita buat. Jadi misalnya ada catatan transkrip interview ya, atau misalnya transkrip terhadap dokumen. Nah, kita membuat catatan-catatan penting, anotasi-anotasi itu, hal-hal penting apa yang perlu kita tekankan dari berbagai data tersebut. Berikutnya adalah creating categories ya. Jadi sebelum kita melakukan proses analisis itu perlu diawali dulu dengan proses interpretasi data. Dan proses interpretasi data ini bisa dengan cara membuat conceptual tools untuk mengklasifikasikan dan membandingkan fitur-fitur penting dari fenomena atau data-data yang sedang kita pelajari. Nah, tentunya sebelum kita bisa membandingkan, kita perlu tahu dulu kategori-kategori apa saja yang bisa dihasilkan. Nah, pengkategorian ini gitu bisa dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang sejenis, sehingga nanti data-data yang dihasilkan dari proses observasi itu yang memiliki karakteristik yang sama bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok kategori yang sama. Nah, ketika kita membuat kategori data, jadi peneliti itu bukan hanya membandingkan pengamatan yang serupa atau yang berkaitan, tapi kita juga sudah memikirkan bahwa
oh kalau misalnya dia karakternya seperti ini maka dia kategorinya seperti ini gitu. Jadi di situ sudah ada perbandingan yang tersirat di antara berbagai kategori data tersebut. Nah, pemberian kategori ini sebenarnya merupakan tantangan ya di dalam proses baik itu konseptualnya maupun empirisnya. Karena kategori yang dihasilkan ini tentunya harus sesuai dengan konteks analisis dan juga sesuai dengan kerangka empirik yang sudah ditentukan di awal. Nah, setelah menciptakan kategori, tahapan berikutnya adalah assigning kategoris, di mana di tahapan ini adalah tahapan untuk memindahkan sebagian data itu dari satu konteks data original ke dalam konteks data lain yang sudah ditentukan kategorinya. Nah, di tahapan berikutnya adalah splitting and splicing ya. Jadi setelah proses memasukkan data ke dalam kategori, bisa jadi ketika di tahapan ini ada tahapan kayak semacam refining data, jadi semacam penghalusan data untuk dikembalikan lagi ke dalam fokus penelitiannya. Jadi artinya dari kategori-kategori tersebut di awal itu bisa dikatakan kategorinya itu masih kasar, tapi ternyata dari hasil di lapangan itu kita bisa mendetailkan lagi kategori-kategori tersebut atau menggabungkan beberapa kategori ketika ada jawaban-jawaban itu yang tidak terjawab gitu atau tidak diwakilkan oleh kategori tertentu. Jadi bisa kita gabungkan. Nah, yang berikutnya adalah linking data. Nah, ketika kita melakukan tahapan kategorisasi data ya, kita juga bisa kehilangan makna hubungan antara berbagai data yang kita miliki. Karena kita tadi mengambil kata-kata penting, mengambil kode-kode penting dari data tersebut, kemudian kita memasukkannya ke dalam kategori. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam kategori itu ada hubungan yang hilang gitu ya. Jadi ada hubungan antar berbagai data itu hilang gitu, hubungan ataupun proses dari berbagai data tersebut hilang ketika kita mencoba untuk mengkategorikan data tersebut. Nah, oleh karenanya, untuk menangkap kembali informasi ini, penting di dalam tahapan analisis kita menghubungkan kembali kategori data-data yang sudah kita buat kategorisasinya, yaitu dengan cara mencari hubungan substantif antara kategori yang berkaitan dengan bagaimana kategori tersebut bisa berinteraksi. Nah, yang berikutnya adalah making connection ya, dengan mencoba untuk mengidentifikasikan berbagai hubungan konseptual yang nantinya akan menyediakan dasar untuk mengidentifikasi berbagai hubungan antara fenomena ya, tetapi tentunya didasarkan pada kerangka empiris yang sudah ditentukan di awal. Nah, berikutnya adalah of maps and matrices ya. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa apa ya, teks kualitatif itu kan seringkali membosankan untuk dibaca ya, atau terlalu banyak gitu. Kalau kita hanya menampilkannya dengan teks, kita kurang bisa menggambarkan konseptualnya itu seperti apa, substansi konseptualnya itu bagaimana. Nah, melalui pemetaan ya, melalui diagram maps atau melalui tabel, itu bisa mempermudah kita untuk mengekspresikan informasi gitu. Jadi si informasi-informasi tersebut gitu dari hasil kategori data yang sudah kita lakukan ya, dan proses pengolahan data sebelumnya itu bisa kita buat ke dalam suatu bentuk diagram yang nantinya itu bisa menyediakan berbagai ruang multidimensi dari penyajian bentuk data dan analisis yang sudah dilakukan. Nah, selain itu juga dengan matriks itu nantinya akan memudahkan kita untuk membaca hasil analisis yang kita buat gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui apakah ada proses yang salah di dalam analisisnya atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah corroborating evidence ya. Corroborating evidence ini merupakan salah satu bentuk penyajian bukti yang menguatkan riset kita untuk meningkatkan kualitas penelitian. Karena kan terkadang riset penelitian kualitatif itu dianggap kurang kuat secara teori gitu ya. Karena prosesnya itu kan bisa menghasilkan sesuatu yang tidak diperkirakan. Jadi kalau misalnya analisis kuantitatif kan jelas, kalau R dia pasti plus minus 1. Tapi kalau kualitatif itu bisa hasilnya itu tidak terprediksi gitu. Jawaban-jawaban responden itu bisa tidak terprediksi. Nah, akhirnya kita harus memperkuat gitu kualitas penelitian kita dengan mengurangi tingkat error ketika kita mengabaikan data-data yang tidak terlihat gitu ya di lapangan. Jadi misalnya ketika kita survei ke lapangan ada mungkin data-data yang kita lupakan gitu atau kita ignore ya, kita tidak anggap itu penting padahal ternyata data itu penting di lapangan. Nah, oleh karenanya dengan corroborating evidence ini kita bisa memperkuat bukti dari hasil penelitian kita dengan metode kritis terhadap kualitas data gitu. Jadi kita mencoba untuk mengecek kembali apakah proses yang kita lakukan ini dilakukan oleh peneliti utama atau tidak gitu ya, dari sumber-sumber sumber data yang kita peroleh gitu, narasumbernya itu adalah narasumber utama atau narasumber kedua, apakah dia yang merasakan langsung proses sosial
itu, atau misalnya kita mendapatkan informasi tentang proses sosial itu dari dokumen lain atau dari omongan orang lain gitu. Itu perlu sekali gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah producing an account ya. Jadi untuk menghasilkan account ini, menghasilkan sesuatu hasil ini, kita harus bisa memasukkan elemen-elemen yang berbeda ini secara koherensif ya ke dalam keseluruhan penelitian. Nah, dengan melakukan hal tersebut, kita bisa menilai kembali bagaimana bentuk dan signifikansi dari berbagai bagian yang terpisah tersebut. Nah, sementara kalau untuk model Miles dan Huberman ini, dia modelnya itu lebih lebih diagramatis dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi di prosesnya ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada data collection atau pengumpulan data, di mana ketika data collection ini kita bisa melakukan ke tahapan proses display langsung datanya, atau ke tahapan proses data reduction ya, di mana kan data yang dikumpulkan itu bisa sangat banyak, lalu kita kerucutkan, atau ke dalam tahapan conclusion langsung gitu. Nah, di mana kemudian di tahapan data reduction ini juga merupakan hasil yang berkebalikan antara data collection, data display, dan data reduction. Jadi intinya dari semua tahapan ini saling berkaitan gitu. Jadi data collection ini seperti yang dinyatakan di awal, pengumpulan data ini bisa dilakukan bersamaan dengan proses analisisnya atau data reductionnya ini gitu, untuk menghasilkan suatu kesimpulan gitu. Jadi prosesnya itu melibatkan banyak aspek secara sekaligus.